Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ketika kita bicara tentang Idul Fitri, maka tentu akan ada banyak rangkaian dan bahasan yang terkait dengan bahasan ini. Kita akan coba pada kesempatan kali ini membahas beberapa bahasan yang berhubungan dengan Idul Fitri. Kita awali terlebih dahulu dengan pengantar. Paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama, Idul Fitri merupakan ibadah yang kita semua ketahui, salah satu ibadah tahunan yang kita laksanakan. Ada 2 Id yang kita kenal di kalangan kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keduanya rutin dilaksanakan setiap tahun sekali. Yang kedua, salat Id ini asalnya dilaksanakan secara berjamaah dan itu dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Dan tentu kalau masjid yang digunakan adalah masjid-masjid yang besar. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika ada pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bisa jadi pelaksanaannya dilaksanakan di rumah. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak bisa mengerjakan sebagian ibadah, maka idealnya ini tidak menghalangi kita untuk bisa mengerjakan ibadah yang lain. Atau tidak bisa mengerjakan sebagian sunnah, maka paling tidak sunnah-sunnah yang lain juga bisa tetap kita laksanakan. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang berhubungan dengan hukum-hukum yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Yang pertama, kalau kita bicara tentang hukum pelaksanaan sholat Id ini, ada 3 pendapat yang berkembang di kalangan para ulama. Sebagian, dan ini jumhur ulama, memilih pendapat bahwa inilah sunnah muakkadah. Tapi ada sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ini hukumnya fardu kifayah, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya fardu ain. Yang kedua, sholat Id ini pada dasarnya merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, artinya laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, merdeka maupun hamba sahaya, dan ini dilaksanakan bagi yang mukim maupun musafir. Kemudian yang ketiga, sholat Id ini bisa dilaksanakan di tanah lapang atau di masjid yang besar, yang memungkinkan menampung jamaah dalam jumlah yang besar. Tetapi ketika tidak memungkinkan dilaksanakan di tempat yang luas, apalagi seperti ada wabah yang sekarang ini kita ketahui bersama, maka para ulama membolehkan, tidak mengapa dilaksanakan di rumah dengan kondisi seperti yang sekarang ini ada. Selanjutnya, bahasan kedua adalah berkaitan dengan takbiran. Nah, terkait dengan bahasan ini ada 5 hal. Yang pertama, takbiran ini dilaksanakan atau mulai bisa dilaksanakan ba'da maghrib setelah kita memasuki malam Idul Fitri. Artinya itu adalah hari terakhir di malam Idul Fitri. Kemudian yang kedua, takbiran ini dianjurkan diperbanyak. Dianjurkan kita memperbanyak takbir sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, takbiran ini kita lakukan dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita memungkinkan membaca takbir, maka kita baca takbir. Bisa jadi di rumah, atau di depan rumah, atau dimanapun ketika kita berada. Lalu kemudian yang berikutnya, bahwa takbiran ini bagi kaum laki-laki dianjurkan dibaca dengan jahar, artinya dibaca dengan keras. Sementara untuk kaum wanita bisa cukup dibaca dengan sir. Dan yang kelima, takbiran ini juga kalau kita melihat hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, tidak kita temukan redaksi dalam hadis sahih yang marfu pada Nabi SAW dengan redaksi khusus. Tetapi kita temukan dari beberapa sahabat riwayat-riwayat berkaitan dengan bacaan takbir ini. Salah satunya adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, di mana redaksinya adalah redaksi yang populer kita kenal, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan adab atau sunnah sebelum pelaksanaan sholat Id. Nah, ini berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita juga memakai pakaian yang rapi, pakaian terbaik yang kita miliki. Tidak harus pakaian terbaru, tetapi pakaian terbaik yang kita miliki. Seperti ketika kita mendatangi tempat-tempat yang mulia, kemudian kita menggunakan pakaian terbaik. Lalu yang kedua,
Tentu untuk yang pertama tadi juga termasuk dalamnya adalah bersiwak dan lainnya. Kemudian yang kedua, sebelum berangkat atau sebelum melaksanakan sholat id, kita dianjurkan terlebih dahulu untuk makan. Dan jika memungkinkan dan masih punya kurma di rumah, maka diutamakan mengkonsumsi kurma seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa zakat fitrah kita telah tertunaikan. Kemudian yang keempat, kita usahakan sebisa mungkin untuk memperbanyak takbir di sebelum pelaksanaan sholat id ini. Kemudian yang kelima, tidak ada tuntunan sholat qobliyah atau sholat sunnah khusus sebelum sholat id. Poin berikutnya adalah kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat id. Terutama karena kita akan melaksanakan sendiri, kita perlu mendapatkan sedikit gambaran atau wawasan yang berhubungan dengan bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Yang pertama, waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sholat id ini dilaksanakan setelah matahari naik, dan itu kira-kira di awal waktu duha. Waktunya kira-kira kalau dihitung dengan jadwal yang sekarang ini ada, sekitar minimal 90 menit dari azan subuh. Jadi kalau azan subuhnya jam 4:30, berarti ya setelah jam 6 pelaksanaan sholat id ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sholat id ini seperti yang tadi kita sampaikan, kalau memungkinkan di tanah lapang dan di masjid yang ideal, tetapi kalau tidak bisa maka kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Kemudian sholat id ini jika memungkinkan dilaksanakan berjamaah dengan anggota keluarga itu yang ideal, tapi jika tidak bisa maka kita bisa laksanakan masing-masing atau pribadi-pribadi. Kemudian yang berikutnya, sholat id ini dimulai dengan tentu sebelum sholat kita berniat, dan kita sarankan sebisa mungkin ketika kita akan melaksanakan sholat ada sutroh, ada pembatas di depan kita yang jadi pembatas antara kita dengan tempat sujud kita, sehingga ini bisa menjadi sutroh yang kita manfaatkan dalam sholat-sholat kita. Sutrohnya ini bisa berbentuk apapun, ya. Sutrohnya bisa berbentuk meja, kursi, lemari, tembok, ya sesuai dengan kondisi di rumah kita masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat kita melaksanakan sholat, memulai mengawali sholat, kita awali terlebih dahulu, begitu sudah berniat, ya, kita mulai bersiap-siap mengambil posisi sholat kita, dan ketika kita mengawali sholat, ya, tidak ada aba-aba azan, iqamah maupun as-sholatu jami'ah. Jadi kita langsung setelah sutroh sudah siap, kemudian kalau kita berjamaah berarti kita pastikan jamaah juga sudah siap, anggota keluarga kita sudah siap. Nah, selanjutnya kita mulai dengan takbir Allahu Akbar yang kita kenal dengan istilah takbiratul ihram. Kemudian kita membaca doa iftitah. Ketika kita jadi selesai takbir, kemudian kita membaca doa iftitah. Doa iftitah yang dibaca bisa berbeda-beda, masing-masing kita bisa membaca sesuai dengan yang biasa kita baca. Ada yang Allahumma ba'id, subhanakallahumma, ada yang wajjahtu wajhiya, semuanya yang memungkinkan. Nah, setelah doa iftitah, kemudian ada takbir tambahan, takbir zawaid. Di rakaat pertama sebanyak 7 kali. Jadi setelah doa iftitahnya selesai, kemudian Allahu Akbar, takbir yang pertama, kemudian Allahu Akbar 2, dan kita ulang sampai sebanyak 7 kali. Nah, setelah selesai 7 kali, baru kemudian kita memulai rangkaian seperti sholat biasa. Itu ada Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Nah, di rakaat pertama, surat yang dibaca sebaiknya atau afdolnya adalah Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la. Dan surat yang dibaca pada rakaat kedua sebaiknya adalah Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, ini jadi di rakaat pertama
7 takbir tambahan, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah dan surat. Untuk rakaat kedua nanti ada 5 takbir tambahan, tapi 5 takbir tambahan ini tidak termasuk takbir perpindahan dari sujud, kemudian kita bangkit, lalu kemudian takbir, itu nggak dihitung. Jadi nanti 5 itulah betul-betul takbir tambahan selain takbir perpindahan. Nah, kemudian di sela-sela takbir tambahan ini, jadi yang tadi 7 maupun 5, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua, ada 2 pendapat yang berkembang di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada bacaan apapun. Maka tuntunannya ketika Allahu Akbar, apa yang dilakukan? Cuma diam. Kemudian Allahu Akbar, juga tetap diam. Allahu Akbar, begitu seterusnya sampai 7 kali. Nah, pendapat kedua, sebagian ulama memilih pendapat bahwa di takbir tambahan tadi, di sela-selanya bisa membaca tahmid, pujian kepada Allah, kemudian juga sholawat dan doa. Jadi kalau kita melihat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Kubra, disebutkan bahwa ketika di sela-sela takbir tambahan tersebut, jadi takbir tambahan, misalnya takbir tambahan pertama Allahu Akbar, lalu yang dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian Allahumma gfirli warhamni. Itu yang dibaca riwayat dari asar sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Namun Imam Nawawi dalam Al-Adhkarnya menyebutkan bacaan yang lain mengacu pada pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama di mazhab Syafi'i, yaitu bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya di sela-sela takbir tambahan itu, setelah takbir, misalnya setelah takbir kedua Allahu Akbar, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian begitu seterusnya sampai yang selesai. Nah, selain itu bacaan dan gerakan berikutnya sama. Artinya gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, semuanya sama, termasuk di rakaat kedua, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud sampai dengan tasyahud dan salam, semuanya sama. Jadi yang perlu dicermati hanya pada saat posisi berdiri. Ya, pada saat posisi berdiri. Nah, kemudian salat Id ini, begitu kita selesai dengan rangkaian salatnya tadi, tidak ada salat ba'diyah atau salat sunnah khusus setelah salat Id. Jadi yang kita kerjakan berarti begitu selesai salam maka selesai salatnya dan tidak ada rangkaiannya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kaifiyah ini, mengenai apakah ada khutbahnya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan beberapa ulama baik dulu maupun sekarang juga ketika melihat kondisi seperti sekarang ini, kalau seandainya dilaksanakan di rumah, ada perbedaan pendapat, dan Allah alam kami cenderung memilih pendapat untuk tidak ada khutbah setelah sholat Id ini. Sebagai penutup, setelah rangkaian sholat Id dilaksanakan, maka ada beberapa sunnah atau ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, tidak ada sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah khusus setelah sholat Id. Yang kedua, juga tidak ada takbiran setelah sholat Id. Beda dengan kalau kita di Idul Adha. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat kondisi seperti sekarang ini, dengan prosedur yang perlu kita jalani, maka perlu membatasi untuk sementara waktu yang namanya berjabatan tangan, berpelukan, yang mungkin dulu biasa kita lakukan pada Idul Fitri tahun-tahun yang lalu. Kemudian juga kita bisa saling mendoakan pada saat bertemu, atau ketika tidak memungkinkan bertemu, kita lewat media, telepon, WA dan yang lainnya, lewat media sosial, saling menyapa dengan ucapan selamat Idul Fitri atau dengan kalimat-kalimat yang lain, termasuk
kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan bagi kaum muslimin, kaum muslimah terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.